Halo, kembali lagi di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penjabaran rumus modul 5, yaitu tentang voltmeter dan ampermeter. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan penjabaran rumus modul 5. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mereview dulu nih, kira-kira masih ingat gak mengenai 3 komponen yang terdapat dalam kelistrikan. Yang pertama itu ada voltmeter atau sebuah tegangan, dinotasikan sebagai huruf V. Yang kedua ada kuat arus, itu dinotasikan sebagai huruf I. Dan yang ketiga adanya hambatan atau resistor, itu notasinya sebagai huruf R. Nah, jika kita ingat kembali, di modul 5 itu ada voltmeter dan ampermeter. Tugas kita adalah merangkai rangkaian baik paralel, seri maupun gabungan. Nah, di lembar data itu tersedia 5 rangkaian berbeda, di mana setiap rangkaian memiliki komponen yang berbeda atau rangkaian yang berbeda. Baik, kita akan mulai dalam penjabaran rumus untuk yang poin 5.13. Nah, di penjabaran rumus itu ada rumus I atau kuat arus sama dengan voltmeter dibagi dengan resistor. Nah, kita lihat nih, untuk modul 5 ini ada beberapa komponen yang biasanya di lembar data itu tersedia. Semisal, ini ada sebuah lambang epsilon atau si power supply-nya atau catur dayanya. Itu bisa dalam tegangan 4, 6 dan seterusnya. Lalu ada kolom kedua V1. V di sini menandakan sebuah tegangan atau V. Lalu kemudian ada R1, itu sebuah hambatan. Kemudian ada I1, itu sebuah kuat arus. Nah, tugas kita di sini atau pada praktikum 5.13 itu mencari besarnya tegangan dan tentukan nilai resistornya atau hambatannya, sehingga kita akan mencari nilai I-nya atau kuat arusnya. Nah, di sini terdapat nilai V1 itu 3,890 dan V2-nya 3,878. Sehingga kita akan menggunakan R1 atau hambatan 1 itu 550 ohm dan R2 itu 100 ohm. Begitupun dengan ketika epsilonnya 6, kita mendapatkan V1-nya 3,8, kemudian R1-nya masih 50 dan V2-nya itu 3,738. Itu di R2-nya masih tetap yang 100 ohm. Nah, kita akan jabarkan untuk rumus yang pertama I1, artinya kuat arus untuk yang I1 atau kolom I1 ini. Nah, kita bisa menggunakan V1 dibagi F1, artinya tegangan dibagi dengan hambatan atau resistor. Oke, kita cari. Di sini I1 yang kita cari otomatis kita menggunakan V1 dan R1. 3,890 kita bagi 50. Nah, ini adalah sebuah hasil yang diperoleh ketika mencari besarnya arus untuk I1. Nah, kita permisalan saja. Ternyata di sini dapatnya 4,50. Nah, sehingga 4,50 ini kita tulis pada lembar data untuk I1 4,50. Nah, mudah bukan? Jadi hanya mensubstitusikan data yang kita punya atau peroleh pada saat praktikum, kemudian kita masukkan ke dalam penjabaran rumus. Selanjutnya ada sigma I1 atau sigma I, artinya jumlahan dari setiap kuat arus. Semisal di sini ada 5 baris, otomatis ada 5 I yang kita gunakan. Di sini ada misalkan I1-nya dapatnya 4,50. Semisal I2-nya dapat 3,20 dengan rumus yang sama ya, tapi dengan I yang berbeda nantinya atau dengan V yang berbeda. Nah, sampai terakhir atau sampai pada percobaan terakhir, silahkan gunakan rumus I1 tambah I2 tambah I3 sampai I ke percobaan terakhir. Kalau kita misalkan di sini kita punya sigma I, kita akan cari misalkan I1 itu kita peroleh 4,5 ditambah 3,2 ditambah sampai percobaan terakhir itu diperoleh nilainya misalkan 15,25. Nah, ini adalah nilai dari sigma I atau jumlahan dari si kuat arusnya di setiap semua percobaan. Kemudian ada sigma I tapi kuadrat I-nya. Nah, berbeda dengan yang tadi, untuk sigma I kuadrat
kita bisa menggunakan I1 kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan dengan I2 yang sudah dikuadratkan sampai ke I percobaan terakhir yang sama-sama itu dikuadratkan, ibaratnya sampai IN. Nah, semisal, sehingga 4,5 ini jangan langsung ditambahkan, melainkan dikuadratkan dulu, ditambah 3,20 dikuadratkan sampai ke percobaan terakhir. Diperoleh misalkan hasilnya itu 90,75. Nah, ini untuk pendapatan atau mendapat perolehan sigma I kuadrat. Oke, lanjut. Kemudian ada I rata-rata atau kuat arus dirata-ratakan. Artinya setiap perolehan nilai I di sini itu dicari rata-ratanya dengan cara I rata-rata sigma I dibagi N. Nah, N di sini adalah banyaknya percobaan. Semisal pas teman-teman praktikum ada 5 percobaan, otomatis N ini kita ganti angka 5. Artinya sigma ini kita lihat di sini, sigmanya itu 15,25. Kemudian kita bagi dengan N atau banyaknya percobaan 5. Nah, misalkan dapatnya 3,5. Oke, ini untuk I rata-rata ya. Oke, udah bukan? Lanjut. Oke, kita lanjut untuk tahapan terakhir, proses penjabar rumusnya nih, mencari delta I. Oke, delta I seperti ini. Kita bisa menggunakan akar dari sigma I kuadrat dikurangi N dikali I rata-rata, tapi kita kuadratkan dibagi dengan N kali N-1. Oke, berarti kita butuh I rata-rata kuadrat. Artinya ketika kita peroleh I rata-rata, kita kuadratkan saja. I rata-rata ini kita kuadratkan. Jadi 3,5 kita kuadratkan. Misalkan diperoleh hasilnya 12,5. Ini untuk I rata-rata kuadrat. Sehingga akar dari sigma I kuadrat, yang ini ya, sigma I kuadrat itu 90,75. Kemudian dikurangi dengan N. N adalah banyak percobaan, dikurang 5. Kita kalikan dengan I rata-rata tapi yang sudah dikuadratkan, atau hasil dari I rata-rata kita kuadratkan itu sebesar 12,5 seperti ini. Ini untuk yang bagian atas atau pembilang. Lalu kita operasikan ke dalam penyebutnya. Kita bagi dengan N kali N-1. N-nya adalah 5 dikali 5 dikurang 1. Oke. Sehingga delta I yang kita peroleh itu sebesar, misalkan hasil perhitungan yang atas kita dapat 100 misalkan ya. Jadi nanti teman-teman silakan hitung sesuai dengan hasil yang akan diperoleh pada saat perhitungan teman-teman. Dibagi 5 dikali 4 berarti 20 ya. Nah, 100 dibagi 20 misalkan itu diperoleh akar 5. Sehingga delta I-nya akar 5 itu kita misalkan dapatnya 1,25. Nah, sehingga delta I-nya adalah 1,25. Tahapan terakhir apa? Tahapan terakhir kita bisa lihat untuk AP atau angka pentingnya. Kita lihat dari mana untuk angka penting. Silakan teman-teman perhatikan pada hasil si delta I-nya. Nah, ketika dapatnya 1,25, otomatis angka pentingnya kita ambil 3 angka itu. Berarti 1, 2, 3 atau 1,25. Kita ambil 3 angka penting. 3 angka penting. Ini khusus untuk melakukan penulisan. Di saat penulisannya adalah I rata-rata plus minus delta I. Nah, untuk penulisan kita patokannya I rata-rata dan delta I. I rata-rata yang mana? I rata-rata berarti yang 12,5. Karena kita penulisan otomatis 12,5. Artinya terdiri dari 3 angka, 1, 2, dan 5. Dan plus minus untuk delta I-nya juga 1,25. 1,25. Nah, sehingga diperoleh penulisannya sebesar 12,5 kurang lebih 1,25. Ini untuk I rata-rata dan delta I. Tahapan terakhir, kita menghitung besarnya KTP atau besarnya ketidakpastian dalam bentuk sebuah persentase. Artinya, ketika kita sudah praktikum pengambilan data, kita lihat
ketidakpastian itu berapa persen? Kayak gitu. Kita cari dengan KTP sama dengan delta I, kita bagi dengan I rata-rata. Delta I, lalu kemudian kita kali 100%. Karena KTP biasanya bentuknya dalam persentase. Seberapa persen sih tingkat ketidakpastiannya kita peroleh? Delta I itu 1,25 dibagi I rata-ratanya sebesar 12,5, lalu kita kalikan 100%. Nah, misalkan lagi, setelah kita hitung, oh ternyata dapatnya itu 0,43%. Nah, jadi besarnya persentase atau besarnya ketidakpastian itu sebesar 0,43. Artinya 1,25 dibagi 12,5 kita kali 100 sehingga dapatnya 0,43%. Nah, itu adalah untuk penjabaran rumus khususnya pada rangkaian 5.13 di mana itu membentuk sebuah rangkaian atau merangkai rangkaian seri ya. Artinya arusnya sama dan tegangannya berbeda. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk melakukan penjabaran rumus khususnya di poin 5.13. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai poin 5.13 tentang voltmeter dan ampermeter. Kita lanjutkan ke poin-poin selanjutnya. Masih ada 4 poin yang akan kita bahas khususnya dalam penjabaran rumus. Oke, mari kita lihat untuk poin 5.13, kakak recall lagi ya. Nah, di sini ada sebuah rumus atau penjabaran rumus awalnya itu adalah I1 sama dengan I1 dibagi R1. Artinya, untuk mencari sebuah arus listrik itu bisa didapatkan ketika tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, untuk poin 5.14 itu adalah sebuah pembuktian. Artinya, rekan-rekan tidak lagi menjabarkan rumusnya, hanya saja mensubstitusikan data yang ada terhadap penjabaran rumus. Apakah terbukti atau tidak? Nah, kita lihat yuk untuk 5.14. Di sini ada sebuah rumusan bahwa V1 sama dengan I1 kali R1. Artinya kita punya nilai volt atau tegangan I atau arus listrik dan R atau hambatan. Nah, ketika V1 sama dengan I1 kali R1 itu bisa juga diperoleh ketika V2 sama dengan I2 kali R2. Ingat ya, seperti saya bilang tadi, untuk poin 5.14 ini adalah sebuah pembuktian. Artinya, tugas kita mencari nilai tegangan atau nilai V1 dan V2 dengan cara I1 dikali R1. Nah, di mana letak pembuktiannya? Terlihat ketika epsilon itu bisa jadi V1 tambah V2. Artinya, ketika kita menggunakan epsilonnya 4, berarti V1-nya harus 2 dan V2-nya juga harus 2. Sehingga total antara epsilon dengan V1 tambah V2 itu totalnya sama. Itu adalah pembuktian. Jadi hanya mensubstitusikan data kepada penjabaran rumus terbukti atau tidaknya. Kemudian saya lompat ke dalam poin 5.17. Ini juga sama untuk pembuktian. Di mana di sini terdapat sebuah hukum ketika arus masuk sama dengan arus keluar. Itu adalah hukum Kirchhoff atau Kirchhoff ya, di mana I1 ini kita ibaratkan sebagai arus masuk, I2 dan I3 kita ibaratkan sebagai arus keluar. Artinya, ketika kita peroleh I1, I2, I3 di setiap percobaannya, misalkan ada 5 percobaan, otomatis setiap I1 bisa diperoleh dengan cara penjumlahan antara I2 dan I3. Itu pun sama, masih terkait pembuktian. Oke? Jadi, ini sebuah pembuktian dan ini pun pembuktian. Nah, masih ada 2 poin yang tersisa yaitu 5.15 atau 5.16. Nah, ini pun pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah pada bagian atasnya atau pada bagian awal penjabaran rumus. Ketika I5.1.3 itu adalah I1 sama dengan V1 bagi R1, yang membedakan adalah bagian itunya. Jadi untuk 5.15 itu adalah di RG-nya atau hambatan geser. Tujuan kita mencari hambatan geser. Hambatan yang belum diketahui nilainya, kita cari nilainya dengan penjabaran rumus. Di mana rumusnya adalah RG sama dengan I2 dikali R dibagi I3. I ini kuat arus, R ini adalah resistor atau hambatan. Biasanya kita hanya menggunakan satu hambatan.
tentukan boleh 50, 100, atau 500. Sehingga nilai RG itu terpenuhi atau diketahui. Nah, setelah RG dapat, kita lanjutkan ke dalam proses sama seperti pada halnya pada poin 5.13, mencari nanti sigma RG, kemudian sigma rata-rata RG, dan sampai terakhir itu KTP atau ketidakpastian dari si RG-nya. Paham? Itu untuk poin 5.14. Jadi yang membedakan adalah bagian awal pengerjaannya atau bagian awal penjabaran rumusnya. Ketika ini RG, yang 5.13 I atau kuat arus. Begitupun dengan 5.16, pada data sama, penjabaran rumusnya masih menggunakan sigma I atau sigma V, lalu sigma rata-rata V, kemudian pada dasar sama seperti sampai KTP. Yang membedakan adalah bagian atasnya. Ketika ini adalah I sama dengan V dibagi R, nah pada poin 5.16 V sama dengan I kali R. Jadi untuk menentukan V1, V2, bahkan sampai ke percobaan terakhir misalkan V5, itu bisa menggunakan berarti I1 kali R1, I2 kali R2, begitupun seterusnya. Untuk step by step ke bawahnya sama. Oke, bagaimana? Anda bisa dipahami? Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih untuk penonton video ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.